Banyak yang bilang kalau Sony Link Buds S ini adalah versi murah atau versi mini dari WF-1000XM4. Tapi buat saya, no, bukan. Link Buds S ini bisa dibilang teaser dari WF-1000XM5. Halo teman-teman, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Di video kali ini kita akan bahas satu TWS yang udah banyak banget di request oleh banyak dari viewer di channel ini ya. Yang baru sekitar 2 minggu terakhir ini baru sempat saya cobain. TWS sektor midrange dari Sony Link Buds S. Yang dulu harganya sekitar 3,2 jutaan dan sekarang kalau kalian cek di pasaran harganya udah jatuh banget ke angka 1,9 jutaan. Nyesel nggak tuh orang-orang yang udah beli di harga 3,2 jutaan dulu? Unit yang saya beli ini varian limited edition warna biru bercorak ala-ala Avatar, Toruk Makto. Ini warna yang udah langka banget dan harga yang varian ini pun sekitar Rp100.000 lebih mahal dibanding varian warna lainnya. Untuk packagingnya sendiri seperti punyanya Sony XM4 ya. Meskipun di satu sisi sangat eco-friendly, tapi di sisi lainnya pengalaman unboxingnya ini murahan banget lah. Ala kadarnya. Nggak ada premium-premiumnya menurut saya. Sementara kelengkapan bawaannya pun juga cukup standar ya. Ada kabel USB-C ke USB-A yang nggak begitu panjang di sini. Lalu ada berbagai opsi ear tip silikon sesuai varian warna TWS kalian. Dan juga berbagai macam kertas panduan. Dan ada free trial 360 reality audio buat kalian yang berlangganan Tidal atau Deezer. So, review dari TWS ini kita mulai sekarang. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze, the emptiness had afforded. Dari segi fisiknya di sini, selain faktor warna, saya suka banget sama desain dan form factor dari charging case maupun TWS-nya di sini. Kecil, minimalis, di kantong itu nggak akan makan tempat banyak. Dan di case-nya ini ada indikator jelas untuk level baterainya. Baik charging case maupun TWS-nya terbuat dari plastik yang kata Sony, sebagian besar berasal dari plastik daur ulang. Eco-friendly. Tekstur coating case-nya mirip kertas atau papery gitu saya bilangnya. Lalu kalau kita tengok ke belakang, ada port USB-C sama tombol lingkaran kecil untuk Bluetooth pairing. Pencetaan aja selama 5 detik sampai LED-nya berwarna biru kedip-kedip, maka TWS udah siap masuk mode pairing. Bukaan dari cover casing-nya di sini terkunci hanya bisa ngebuka full atau tutup sekalian, nggak bisa buka setengah-setengah. Dan jelas banget di sini kalau Sony Link Buds S ini salah satu TWS dengan ANC yang paling ringan, paling mini yang pernah saya coba selama ini. Nggak terkejut kalau waktu dipakai di telinga, fitting Link Buds S ini terasa nyaman dan kadang sampai bikin saya lupa kalau lagi pakai TWS. Tentu jauh lebih kecil dan lebih ringan dan lebih nyaman fitnya dibanding Sony XM4. Udah dipakai buat nge-gym dan lari-lari sekalipun, TWS ini stabil dan nyaman banget. Terlebih sudah IPX4 di sini, jadi kena keringat atau cipratan air pun bukan masalah. Di punggung dari Link Buds S terlihat jelas ada mikrofon untuk active noise cancelling dan juga tentu ada area sensor sentuh yang sangat responsif. Tapi sama seperti di Sony XM4, aksesibilitas dari sensor sentuhnya di sini masih sangat terbatas. Meskipun bisa kita pilih-pilih atau customize sendiri di aplikasinya, tapi tetap aja di sini pilihannya masih sangat terbatas. Nggak bisa banyak fungsi sekaligus. App-nya by the way, Headphone Connect bisa di-download di Android maupun iOS. Dan ini aplikasi yang sama dengan aplikasinya Sony XM4. Di sini kita bakal dikasih info dari jenis codec, level baterai TWS, dan charging case saat ini. Dan juga info media apa yang lagi kita mainin. Di sini juga ada Adaptive Sound Control, fitur yang memungkinkan TWS ini untuk menyesuaikan jenis ambient sound yang dipakai sesuai dengan tempat kita berada. Ini kalian bisa atur atau custom sendiri teman-teman. Dan ini fitur yang juga ada di Sony XM4. Tapi saya pribadi nggak pernah pakai fitur ini ya, karena nggak butuh aja gitu. Dan fitur ini tentunya bisa mengurangi battery life ya. Oke, selain itu, fitur lain yang diturunin dari XM4 ke Link Buds S adalah fitur Speak to Chat, fitur pendeteksi suara kita. Nah, kalau Speak to Chat ini fitur yang cukup sering saya pakai, terutama kalau saya lagi mau nyamperin toko ya, di bandara atau di mall gitu, dan mau beli sesuatu. Begitu saya start ngomong, TWS-nya akan mendeteksi suara saya dan langsung otomatis pindah ke ambient sound alias transparency mode. Next, disediain juga banyak preset equalizer atau kita bisa juga custom EQ sesuai selera kita sendiri. Overall EQ-nya cukup responsif teman-teman. Ada juga setup 360 reality audio teman-teman yang saya sendiri sebenarnya nggak pakai ya. Karena fitur ini hanya disupport oleh Deezer dan Tidal dan itu pun nggak semua lagu mendukung format ini.
Lalu kalau pas lagi berada di kondisi yang ramai dan ada banyak interferensi sinyal Bluetooth, kita bisa pindah ke mode Priority on Stable Connection dan kodeknya di sini akan berubah jadi SBC atau AAC. Kalau mau kodek kualitas tinggi seperti LDAC, tentu kita harus set ke mode Priority on Sound Quality. Dan tentu ini bakal berpengaruh ke kestabilan dari sinyal Bluetooth-nya. Ketika saya tes di tempat terbuka dengan kodek LDAC dan prioritas on sound quality di sini, jangkauan maksimum sinyal Bluetooth-nya cuma bisa menjangkau hingga 19 meter aja. Sebelum sinyal Bluetooth-nya mulai putus-putus atau stuttering di sini. Which is sebenarnya ini masih lebih baik ya dibandingkan hasil tesnya Sony XM4 kapan lalu di kondisi yang sama. Yang saya cuma dapat jarak 15 meter aja. Begitupun ketika di mode prioritas on stable connection. Hasil tesnya di angka 38 meter untuk Linkbuds S dan 35 meter untuk Sony XM4. Tapi ada sedikit catatan di sini teman-teman soal konektivitasnya. Selama 2 minggu terakhir ketika saya pakai Sony Linkbuds S ini, saya sempat mengalami 2 atau 3 kali disconnect tiba-tiba. Dan saya harap semoga ini masalah software aja, bisa diselesaikan via software update, atau saya juga berharap semoga ini nggak terjadi di semua unitnya. Mengingat selama ini TWS atau headphone Sony yang pernah saya pakai nggak pernah ngalamin disconnect tiba-tiba seperti ini. Sedikit catatan aja di sini. Next, ada fitur DSI Extreme yang katanya bisa upscale atau meningkatkan resolusi dari file-file dengan bitrate atau kualitas rendah supaya bisa terdengar lebih bagus secara resolusinya. Tapi di pemakaian saya sendiri dengan musik dari Spotify, saya nggak nyadar ada perbedaan ya ketika DSI Extreme-nya dinyalain sama enggak. Lalu juga untuk Special Sound Optimization, tes minor lainnya ya, saya juga nggak nyadar ada begitu perbedaan ketika sudah dilakukan. Jadi beberapa fiturnya di sini menurut saya, bagi pengalaman saya pribadi di sini, agak gimmicky lah. Lalu pindah ke tab system. Di sinilah Linkbuds S bisa ngetawain Sony XM4 berkat fitur multi-point connection yang nggak ada di XM4. Jadi Linkbuds S ini bisa kalian koneksikan ke dua perangkat secara bersamaan dan bahkan bisa sambil pakai kodek LDAC juga. Impressive. Tapi kalau mau ngeplay media dari satu perangkat, kita harus pause dulu media yang lagi di-play di perangkat lain yang juga terkonek ke TWS ini ya. Jadi nggak bisa asal main pindah perangkat teman-teman. Mau kalian pakai salah satu TWS aja, mau kiri atau kanan, nggak masalah teman-teman, bisa dua-duanya, jadi bisa mode mono ya. Lalu disediain juga fitur auto shutdown, kalau TWS ini lagi nggak dipakai selama beberapa menit, dia akan mati sendiri. Dan juga ada fitur auto play pause alias wear detection. Untuk nge-pause media yang lagi kita play, begitu TWS ini kita lepas dari telinga kita. Begitu TWS-nya kita masukin lagi ke telinga kita, maka medianya bakal continue, bakal di-resume, bakal lanjut di play. Terakhir ada tab Services, di mana di sini bakal dikasih opsi untuk nyambungin app-nya Sony ini dengan beberapa app lain yang disupport oleh aplikasi ini. Salah satunya Spotify. Kalau app-app lainnya di sini, jujur aja saya kurang tahu dan nggak pernah pakai juga sih. Dan nggak seperti di Sony XM4. Di Sony Linkbuds S ini, kalau kalian pindah-pindah antara mode ANC lalu ke ambient sound atau ANC off, nggak ada lagi voice prompt cewek yang ngasih tahu kita berada di mode apa, teman-teman. Adanya cuma kayak tone singkat aja, lung, tung dung gitu doang. Ini, tone ini, mirip seperti yang ada di headphone Sony WH-1000XM5, flagship mereka yang paling baru itu. Itulah kenapa pengalaman saya selama pakai Sony Linkbuds S ini kurang mirip dengan Sony XM4, malah lebih mirip seperti pakai headphone-nya WH-1000XM5 dalam hal voice prompt-nya ini tadi ya teman-teman. Dan prediksi saya, penerusnya dari XM4, yakni WF-1000XM5, pengalaman pakainya juga mirip-mirip seperti Sony Linkbuds S ini. Oke, langsung aja berikutnya, kita ngomongin soal active noise cancelling. Sony Linkbuds S punya ANC yang cukup efektif untuk harga 1,9 sampai 2 juta. ANC-nya menurut saya cukup solid lah sesuai dengan harganya. Low frequency seperti gaung suara mesin gitu, mesin mobil, mesin pesawat bisa diredam secara total, hening. Dan bahkan sebagian mid frequency seperti suara orang ngobrol gitu bisa cukup disuppress juga di sini, bisa agak di-muffled gitu, meskipun nggak total ya. Tapi untuk high frequency sayangnya ini masih kelemahan dari TWS ini. Belum seperti Sony XM4, si abangnya ini, yang bisa cukup efektif juga meredam high frequency berkat foam tipsnya. Overall, si abangnya XM4 punya ANC yang noticeably lebih superior teman-teman, secara signifikan. Tapi kalau dibandingin sama Edifier W240TN maupun Anker Space A40, ANC Linkbuds S masih lebih kedap. Lagi sesuai harganya ya teman-teman. Lalu untuk transparency mode-nya di sini, ambient sound, TWS ini punya ambient sound yang menurut saya ya cukup works dengan oke, bisa dipakai dan bisa berfungsi dengan baik.
Jadi katakanlah sambil saya ngobrol dengan teman-teman saya atau dengan orang lain, itu saya bisa dengan PD pakai TWS ini, dengan Ambient Sound di TWS ini. Meskipun secara naturalnya ini ya kurang natural lah, masih ada kesan digital atau robotiknya. Karena to be fair, sejauh ini hanya Apple AirPods Pro ya, yang menurut saya punya transparency mode sangat-sangat natural. Tapi khusus kondisi berangin teman-teman, justru saya merasa wind noise reduction di LinkBuds S ini berasa lebih efektif, lebih bekerja dengan lebih baik dibandingkan di flagshipnya, Sony XM4. Mic-nya Sony XM4 ini kalau ketemu angin, lebih berisik, lebih sensitif mikrofonnya. Lalu berikutnya, soal delay. Rata-rata TWS dan headphone Sony yang pernah saya pakai sejauh ini memang cukup aman dari delay ketika dipakai buat nonton video. Dan nggak terkecuali Sony LinkBuds S ini. Mau dipakai buat Netflixan, YouTube, aman-aman aja. Ketika saya tes touch delay-nya dengan aplikasi Gunshot, delay-nya sih menurut saya cukup minim untuk ukuran TWS yang nggak dilengkapi dengan gaming mode. Tapi dengan harga 2 juta, saya tetap berharap ada gaming mode khusus atau mode low latency khusus. So, oke, sekarang dengan seabrek fitur-fitur yang sudah kita bahas tadi dan dengan ukurannya yang sekecil ini, baik TWS maupun charging case-nya, gimana soal battery life-nya? Ini pertanyaan pasti. Oke, satu-satu di berbagai kondisi ya. Pertama, di kondisi yang menurut saya salah satu kondisi yang paling boros dengan ANC aktif, LDAC-nya juga aktif, di volume 50%, TWS ini bisa bertahan mainin musik selama 4 jam 30 menit di tes yang biasa saya lakuin. Sedangkan di kondisi yang cukup hemat baterai, dengan ANC off, LDAC off, di volume 50%, Sony LinkBuds S bisa bertahan mainin musik selama 10 jam 41 menit. Sedangkan untuk hasil tes di kondisi-kondisi lainnya, bisa kalian cek di layar teman-teman saya tampilin, dan berikut juga perbandingannya dengan hasil tes baterainya Sony XM4 ketika saya tes 2 tahun lalu. Dan bisa kalian lihat overall Sony XM4 punya battery life yang lebih baik di sini. Tentu ya dengan ukuran lebih besar dan lebih berat. Tapi to be fair, Sony LinkBuds S cukup baik untuk ukuran sekecil ini. Battery life-nya saya rasa masih cukup normal dan cukup kompeten. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke pembahasan audio, kita dengerin dulu call quality test dari Sony LinkBuds S ini teman-teman. Yuk. Oke, cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Saat ini teman-teman, saya sudah berada di kondisi yang cukup ramai ya. Di luar sana ada banyak kendaraan lalu lintas, ada jalan raya. Di sana ada banyak orang ngobrol. Ini tempat saya tes call quality seperti biasa. Saat ini saya memakai TWS Sony LinkBuds S, teman-teman. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Dan saya nyadar ya, ketika memakai TWS ini, saya bisa berpindah-pindah ke mode transparency mode, lalu ke mode ANC, ketika call berlangsung, teman-teman. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Gimana menurut kalian call quality dari TWS 1 ini? Kalau gitu sekarang kita coba berpindah ke TWS Sony XM4, teman-teman. Versi flagshipnya. Yuk. Oke, teman-teman. Sekarang saya sudah berpindah ke TWS Sony WF-1000XM4. Dan sama seperti Sony LinkBuds S tadi ya, dengan Sony XM4, kalian bisa berpindah-pindah ke mode ANC on, ANC off, atau main sound ketika call lagi berlangsung. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Gimana menurut kalian? Call quality dari Sony XM4 ini, kalau dibandingin sama LinkBuds S tadi, teman-teman. Versi mid-range-nya. Kalau gitu sekarang kita coba berpindah ke satu TWS lagi, yakni TWS Sony WF-1000XM3, seri lamanya. Yuk. Oke. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Saat ini saya sudah berpindah ke TWS Sony WF-1000XM3, teman-teman. Di kondisi yang masih sama ya. Tapi dengan Sony XM3 ini, kalian nggak bisa berpindah-pindah ke mode ANC on, ANC off, atau transparency mode ketika call sedang berlangsung. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Gimana menurut kalian? Call quality dari Sony WF-1000XM3 ini, kalau dibandingin sama Sony LinkBuds S tadi. Kenapa saya compare? Karena harga keduanya ini mirip ya. Di angka 2 juta, teman-teman. Kalau kalian cek di pasaran. Tapi ini TWS usianya sudah hampir 4 tahun saat ini. Gimana menurut kalian call quality-nya? Kasih tahu saya di kolom komentar di bawah ya. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk.
Oke, berpaling ke audio sekarang teman-teman. Jangan tertipu sama ukuran driver dari Sony Link Buds S ini yang cukup kecil ya, cuma 5 mm aja. Jangan ketipu karena volume yang dihasilin dari TWS ini cukup kenceng. Di pemakaian saya cuma pakai TWS ini di volume 55% lah. Itu udah cukup kenceng, 55-60%. Sedangkan di sisi lain, Sony XM4 punya volume yang masih sedikit lebih kenceng dibanding Link Buds S. Tapi selisihnya nggak banyak. Paling cuma selisih 5% lebih kenceng lah. Kayak kalau di step volume HP tuh cuma selisih 1 step volume aja. Sony Link Buds S punya karakter audio yang relatif netral ke warm menurut saya, dengan treble yang masih berasa cepat roll off. Oleh karena itu, di antara segudang EQ preset yang disediakan di aplikasinya, untuk membuat Sony Link Buds S ini berasa suaranya lebih technical, saya biasanya ubah ke mode EQ preset bright. Dengan clear bass-nya di sini saya naikin sedikit. Tapi paling nggak, buat kalian para pencinta suara yang balance, Sony Link Buds S masih berasa lebih balance dibanding Sony WF-1000XM4. Hanya aja di sini dengan bass dan timbre audio overall nggak setebel Sony XM4. Di sini kalau saya coba analogiin, audionya Link Buds S ini berasa kayak lebih ringan, bisa dibilang lebih tipis, lebih ramping dibanding XM4. Yes, XM4 di satu sisi punya resolusi audio yang lebih baik menurut saya, lebih real gitu, dengan timbre audio lebih tebal, lebih analog. Profile audio XM4 juga lebih warm dan lebih ngebass. Saya bisa bilang bass di Sony Link Buds S ini punya karakter yang cukup tight, masih punya punch, dan sebenarnya di beberapa lagu yang di bass-nya berasa banget, di bass-nya di sini masih terdengar, tapi bukan highlight utama dari audionya. Kayak sub bass-nya itu nggak dilebih-lebihin gitu. Dan tentu dalam urusan sub bass atau deep bass, di sini sub bass-nya nggak se-noticeable, nggak sekeluar seperti di Sony XM4 dan apalagi Anker Liberty 3 Pro, yang memang tuningan bass-nya itu lebih fokus ke sub bass ya. Sementara treble dari Link Buds S terdengar agak lebih keluar dibanding treble-nya Sony XM4. Dan mungkin ini juga karena bass-nya nggak segede Sony XM4. Sehingga persepsi treble-nya lebih mudah didengar di Sony Link Buds S. Treble-nya di sini meskipun berasa agak lebih extend daripada treble-nya Sony XM4, tapi saya rasa overall treble 2 TWS ini masih ke kategori yang smooth dan lumayan cepat roll off by default ya teman-teman, tanpa di EQ. Karena kalau kita bandingin aja misal treble-nya Link Buds S dengan treble-nya Edifier W240TN misalkan. Treble Edifier W240TN masih berasa lebih extend dan juga audionya juga lebih dinamis di sini daripada audionya Link Buds S yang di sini lebih ke netral ke warm gitu. Jadi lumayan masih agak laid back lah. Oke, balik ke comparison dengan Sony XM4. Sony XM4 juga punya kualitas pemisahan instrumen yang lebih baik dibanding Link Buds S. Di lagu-lagu yang kompleks misalkan, yang banyak instrumen dimainin berbarengan, instrumen-instrumen yang rame nih tadi bakal terdengar lebih mudah tercampur aduk di Sony Link Buds S. Sedangkan Sony XM4 bisa kasih pemisahan instrumen yang menurut saya lebih effortless, lebih berasa. Plus, di saat yang bersamaan, Sony XM4 bisa kasih body audio yang lebih tebal. Yang saya rasa di sini juga mungkin karena pengaruh ukuran drivernya. Lebih besar ya, 6 mm versus 5 mm. Tapi ada sedikit catatan teman-teman, sejauh pemakaian saya buat dengerin musik, nggak selamanya audionya XM4 terdengar lebih smooth dibanding audionya Link Buds S. Contohnya di vokal dari beberapa lagu K-pop, girl group, atau boy band K-pop misalkan, konsonan S dan sh bisa terdengar bukan sibilan ya, tapi berasa kayak agak lebih metalik di Sony XM4. Tapi lagi, saya bicara ini dalam konteks comparison antara dua TWS ini. Kalau kita lihat secara overall dunia TWS saat ini, beribu-ribu TWS di pasaran, karakter audio, karakter region sibilan dari dua TWS ini menurut saya masih cukup aman kok di telinga. Masih ke arah yang inofensif dan relatif aman dari sibilan. Secara cocok logi genre musik, Link Buds S menurut saya masih lebih all-rounder, terutama buat lagu-lagu genre modern, R&B, hip-hop, K-pop, dengan tempo lambat maupun kenceng sekalipun, semuanya masih bisa dilahap dengan aman oleh Link Buds S. Masih cocok aja. Selain karena audionya yang di sini berasa lebih balance dibanding XM4, tapi juga karena decay dari bassnya lebih lincah. Sementara di lagu-lagu dengan gebokan bass yang cepet dan padat, bassnya Sony XM4 bisa berasa agak lebih keteteran dibanding Link Buds S. Sony XM4
di satu sisi lebih cocok buat genre-genre yang lebih laid back atau yang temponya sedang atau lambat. Seperti lagu-lagu jazz gitu, XM4 bakal killing it. Audionya lebih tebal, tapi juga lebih immersive, lebih analog dibanding audionya Sony Link Buds S. Oke, berikutnya, kalau di-compare sama Anker Space A40, Sony Link Buds S maupun Anker Space A40, menurut saya sama-sama punya audio yang relatif inofensif di telinga. Smooth. Bukan TWS yang mentingin clarity dan dinamis gitu ya. Bukan TWS yang mentingin detail atau teknikalitas. Keduanya sama-sama punya karakter timbre yang smooth, meskipun Anker Space A40 menurut saya masih punya timbre yang lebih smooth, dengan presentasi mid-range yang agak lebih maju dibandingkan mid-range-nya Sony Link Buds S. Sony Link Buds S, di satu sisi, menurut saya lebih punya micro detail atau tekstur vokal itu lebih bisa ditampilin di Sony Link Buds S. Detail di area treble-nya pun juga menurut saya lebih oke. Lalu secara apa ya? Punch bass atau kick bass-nya ini lebih impactful di Sony Link Buds S daripada di Anker Space A40 by default. Secara detail retrieval, pemisahan instrumen, dan staging, saya rasa keduanya mirip-mirip. Sedangkan kalau Link Buds S versus Edifier W240TN, kedua TWS ini punya karakter audio yang cukup berbeda. Edifier W240TN punya karakter audio yang menurut saya lebih ke arah W-shape gitu ya, W-shape, lebih fun, lebih dinamis, treble lebih extend, bass juga lebih tebal dan lebih punchy, juga lebih deep di sini. Tapi untuk timbre vokalnya, terutama lower mid-range-nya, rata-rata vokal cowok nggak akan setebal di Sony Link Buds S. Dan untuk presentasi vokal, menurut saya Link Buds S masih terdengar lebih akurat, lebih organik dibanding vokalnya Edifier W240TN. Dan lagi, reminder, kalau dua TWS ini punya aplikasi yang bisa kalian otak-atik sendiri EQ-nya. Jadi untuk Edifier bisa kalian buat lebih ke mentingin tonal gitu ya, tonalnya lebih tebal, timbre-nya lebih tebal, atau Link Buds S bisa kalian buat lebih technical. Kayak di aplikasinya pindah aja ke mode EQ Bright atau pakai aplikasi Wave Flat gitu teman-teman kalau perlu. Karena ada fitur auto EQ di Wave Flat untuk Sony Link Buds S, udah tersedia. Kalau Edifier W240TN saya masih nggak nemu. Oke, gitu dulu aja teman-teman review kali ini. Overall buat saya pribadi, jujur aja, Sony Link Buds S ini secara pound per pound, secara price to performance, ini TWS paling worth it dari Sony saat ini, menurut saya. Saya sampai hampir tergoda sesaat untuk ngejual Sony XM4 saya. Karena gampang aja, fittingnya di sini lebih nyaman daripada Sony XM4, lebih ramping, fiturnya juga seabrek, ada codec LDAC juga, di harga hampir separuh dari XM4. Kenapa lambat banget ngomongnya ya? Bahkan ada fitur multi-point connection. Fitur yang Sony XM4 ini, flagshipnya ini, bahkan belum punya. Lalu juga audio dari Link Buds S ini punya karakter audio netral ke warm, inovatif, dan sangat fleksibel buat di EQ via aplikasinya. Dan semua itu dibungkus dengan harga 1,9 juta untuk ukuran TWS Sony ini solid banget. Dan ini mempersempit alasan kita untuk membayar 1,3 juta rupiah lebih mahal buat Sony XM4. Yang membuat Sony XM4 lebih unggul di sini adalah battery life-nya, lalu juga ANC yang lebih superior, lebih kedap, lalu tingkat noise cancellingnya juga bisa diatur-atur di XM4 ini, plus audio yang berasa lebih tebal dan menurut saya lebih analog, lebih oke secara resolusinya juga dibanding Sony Link Buds S. Teknikalitas audionya juga lebih baik di sini. Dan apakah itu semua worth it buat nambah 1 juta lebih dibanding Sony Link Buds S? Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Hanya kalian yang bisa menentukan, teman-teman. Dan oleh karena itulah, saya tetap bersikeras sampai saat ini bilang kalau Link Buds S ini bukan baby XM4. Bukan versi mini atau versi murah dari XM4. Ini lebih mirip kayak teaser dari Sony WF-1000 XM5. Yang mungkin bakal di-launching tahun ini mungkin, atau tahun depan. Kita nantikan aja. Dan ngomongin soal teaser, sebagai teaser untuk video review berikutnya, kalau kalian coba cek lebih teliti di pasaran saat ini, di harga 2 juta, ada TWS kompetitor tak terduga, dengan audio quality yang menurut saya cukup proper, dan fitur yang cukup kaya juga, yang harganya baru-baru ini jatuh. Nggak tanggung-tanggung, diskonnya bisa hampir 50% dari harga aslinya. Dan sekarang jadi salah satu pesaing dari Sony Link Buds S di pasaran Indonesia. Yes, cluenya sama-sama brand audio legendaris dari Jepang. So, review video berikutnya adalah comparison Sony Link Buds S dengan TWS 1 ini. Oke, overall, that's it teman-teman. Opini saya soal Sony Link Buds S. Dan TWS ini hampir menggantikan Sony XM4 saya. Tapi saat ini masih belum lah. Karena saya masih butuh ANC superiornya Sony XM4. Oke, kalau gitu kita ketemu di video berikutnya. See you. Bye guys.